Selamat sore, apapun Sore, siang, sore, pagi, malam buat teman-teman sobat dan sohib kalibrasi komik. Kali ini kita punya tamu khusus. Panggilannya apa ini? Kang Geri atau Mas Geri? Kang aja. Kang Karena aku Geri. lagi kebetulan dari Bandung. Iya, Kang Geri dari domisili di Bandung ya, Kang? Baru di Bandung. Kang, boleh cerita-cerita tentang warik ya? Ayo. Apa sih warik itu? Nah, warik ini Iya. sebenarnya IP gue yang udah gue bikin lama banget. Itu kalau Ini ya? nggak, ya. Nama karakter ini? Bukan. Oh, Si bukan. Warik itu sebenarnya bukan nama karakter. Iya. Jadi kalau nanti baca ceritanya itu sebenarnya konsep yang gue bikin zaman dulu mah. Ini gue cerita Iya. dulu ya, dari zaman dulu ya. Zaman dulu gue bikin ini tahun 96 itu pas lagi kebetulan waktu itu zamannya lagi Carok baru keluar yang nomor 0. Iya. Nah itu gue terinspirasi banget waktu itu masih SMA. Ingat banget waktu itu gue datang ke PKN, Iya. kan komik nasional itu, mereka lagi launching di situ, melihat komik Indonesia kayak apa, wah, gue langsung bilang, wah, gue mau jadi komikus, gue mau bikin. Mereka ngadain lomba, ceritanya Mas, mereka ngadain lomba bikin desain karakter. Aku ciptain lah si karakter si Warik ini gitu, terinspirasi banget dengan si Carok. Kebetulan waktu itu influence gue si Todd McFarlane, ya pokoknya komik-komik Amerika tuh lagi mulai datang tuh. Ini boleh dipotong sebentar ya? Boleh. Ini Cass McFarlane ya? Itu makanya gue bilang gue tribut banget deh buat mereka dia, karena emang banyak banget yang, apalagi waktu itu nggak salah komiknya Minsurin juga lagi keluar yang Spider-Man jongkok nih, Iya. yang nomor 25 waktu itu. Nah itu gue pakai banget jadi referensi kan. Ya sudah, gue bikin lah si Warik ini kebetulan menang sama mereka tuh. Jadi si Warik itu jadi juara lah. Seneng kan? Wah, berarti gue bisa jadi komikus nih. Harapanku nih, aku punya cita-cita, aku mau kuliah di Bandung deh gitu. Gue mau kuliah di Bandung, nah harapan bisa deket sama Iya. studio komik nasional supaya bisa kayak mereka. Datang ke Bandung, waktu itu komik nasional udah nggak ada. Sepinya begitu ya? Tapi aku ketemu dengan teman-teman, alhamdulillah, maksudnya yang itunya masih ketemu. Akhirnya masih bisa berinteraksi. Akhirnya jadi ya tetap bisa terinspirasi seperti sekarang lah, Iya. bikin komik ini. Tapi kan komik waktu itu gue terlibat juga dengan pembuatan komik Indonesia, itu bikin kecil-kecilan dengan Mas Tony, Mas Diono juga pernah bikin sekuen, Iya. apa segala waktu di Bandung ya, selama sejarah yang betul. Lama-lama aku pikir, gue mau pengen cari uang dari komik nih. Kebetulan dapat cerita bahwa ya udah kita lari keluar aja bikin komik buat Amerika dulu nih gitu. Karena Apa itu judulnya, Pak? waktu itu masih indie sih, belum ada judul yang terkenal. Jadi aku masih ngerasain tuh waktu itu zaman masih surat menyurat karena emang internet belum ada. Maksudnya bukan belum ada, masih berupa warnet kan. Iya. Dan itu buat anak kuliahan kan privilege-nya gede banget untuk bisa ke sana. Ya sudah. Ya itu bisa dapat link ke luar negeri gimana caranya, Mas? Nah, kebetulan Kalau sekarang kan gampang, ada ya, aplikasi. betul. Kebetulan saat pas mulai lagi naiknya itu aku ada ketemu website yang emang ngajang karya-karya. Waktu itu ada Deviant Artwanted. Art. Belum Deviant, Deviant. masih artwanted.com waktu itu. Ternyata menaruh gambar-gambar di situ
suatu saat ada yang ngerespon, mau dong digambarin commission gitu, dibayar $5, $10, naik terus. Gue pikir loh ini lumayan juga ya, biar mereka biarpun transferannya lama ya, karena waktu itu belum ada PayPal dan lain-lain Iya. kan, jadi masih via bank aja. Tapi ternyata Masih berhasil. Via kepercayaan aja. Percayaan gitu. aja, Iya. bener-bener. Aku juga ya belum punya planning lah, pokoknya coba aja dulu. Akhirnya berhasil. Akhirnya ya udahlah, jadi pekerjaanku lah sampai saat ini gitu. Sampai detik ini pun masih mengerjain komik buat di sana gitu kebetulan. Boleh kasih bocoran nggak? Apa itu? Untuk sekarang fee-nya udah berapa? Kalau tadi kan $5-10 per halaman, per page. Per halaman, per Oh, page. page. Ya emang nggak langsung ya. Iya, Karena nggak kan langsung. Nah, itu Sama. kan biar Sobat dan Sohid Kalibrasi Komik tahu perjuangannya. Betul. $5 itu tahun berapa? Waktu itu sekitar tahun 2000. Nah, sekarang 2023. 23 tahun. 23 tahun. Iya. Ya on off sih, naik turun. Iya. Tapi bisa sampai 10 kalinya ada. Oh, 10 kalinya per Ya, 10 page. kalinya per page. Luar biasa. Ya, alhamdulillah teman-teman ya mudah-mudahan bisa lah. Iya. Pasti bisa karena menurut aku juga kenapa bisnisnya mereka masih open wide juga gitu. Jadi kesempatan itu selalu ada gitu. Makanya aku juga ya masih, tapi lama-lama Dan itu jalan terus ya 23 tahun ya. jalan 23 tahun, gak kerasa udah 23. Tiba-tiba ya istriku, teman-teman yang dulu tahu Warik pernah dikerjain, pernah dirilis, tiba-tiba nyoel, Ger, Warik Don, masa lu ngerjain komik orang dulu gitu? Iya. Udah 23 tahun, 25 tahun loh gitu. Lu punya IP sendiri gak dikerjain. Nggak dikerjain gitu. Pikirnya kan bener juga ya gitu. Akhirnya aku kan waktu itu masih tergabung dengan Skylar, lagi Iya. ngerjain komik buat Skylar. Sampai sekarang ya Sampai bukannya? sekarang juga masih ada. Iya. Nah, karena mereka lagi ngerjain gue punya rada waktu nih. Jadi sehari satu panel, sejam bikin satu panel. Lama-lama udah jadi, kalau gue gabungin jadi format buku Amerika, loh bisa udah jadi 2 seri nih, 2 buku. Ayo udah deh gue rilis gitu, gue nunggu waktu yang tepat. Ya udah Warik sekarang deh keluarin deh gitu, Nah, keluarin gitu. kembali lagi Kang Heri. Tadi kan Warik bukan karakter. Bukan. Nah, Warik itu apa? Warik itu ceritanya si topeng itu yang gue sebut Warik. Oh, topeng itu. Jadi kalau teman-teman nanti baca, mudah-mudahan baca, silakan beli Iya. beli ya. Iya. Tolong Bisa disupport. dibeli komiknya per November ya? November buku 1, Iya. yang preview sekarang tuh udah rilis, di Tokopedia juga udah ada, di IG kita juga ada. Iya. Kita lagi coba muter ke acara-acara juga, kayak sekarang juga lagi di Soho ini juga. Kebetulan kan saya beli nih, Kang. Oh iya, alhamdulillah, Ya. terima kasih. Saya beli waktu itu di Peskom. Oh Peskom, wah itu Iya. Peskom lumayan tuh. Nah, saya lihat tuh di belakang tuh karakternya ada yang cowok. Iya. Nah, sebenarnya gimana nih Nah, ceritanya? oke. Kalau yang udah beli, gue terangin. Iya. Si karakter cowok itu yang gue ciptain tahun 90. Pertama kali ya? Itu karakternya pertama yang gue ciptain. Karena emang influence-nya emang si Carok tadi. Iya. Ya gue, semua karakter yang gue suka lah. Ada Wolverine-nya di situ. Ada, macam-macam lah. Semua yang gue suka, bahkan dari stylenya juga, waktu itu masih gaya-gayanya Capullo, McFarlane juga gue ambil. Karena emang lagi proses belajar kan. Iya. Sampai saat ini, ya gue mau mencari style mana Kang yang Heri ini nyaman. termasuk langka loh, Kang Heri. Kenapa tuh? Sama sekali kayak nggak terpapar manga ya. Oh iya. Enggak, sebenarnya terpapar. Ya. Tapi aku tuh masih bisa gini, Mas. Aku berusaha cari, karena aku dapat ilmu, Mas Tony juga Iya. sempat kasih tahu juga. Biar kalau bisa lo bikin style sendiri gitu. Yang aslinya gini, ketika orang lihat gambar, orang bisa lihat oh itu si Gary Iya, gitu yang iya, gambar gitu. Biarpun cuma mungkin coret-coretan atau segala macam. Akhirnya aku pikir ya benar juga ya gitu. Akhirnya tapi kan influence ini kan datangnya dari mana-mana kan, Mas. Iya. Ya akhirnya mau yang aku suka aja gitu. Aku pilih mana aku gabungkan hingga jadi satu, ya mudah-mudahan jadi style tetapnya gue nih sekarang gitu. Sehingga orang nanti kalau ngeliat gambar, oh ini si Gary yang Iya, gambar iya. gitu. Ya, jadi sebenarnya pencapaian untuk mencari style itu ya tidak gampang, tidak mudah. Mungkin butuh waktu gitu untuk perjalanan itu. Ya makanya terjadi, itulah kenapa Warik yang cowok itu diciptakan kemarin. Tapi ini kalau baca ceritanya, si cerita ini jadi masuk konsep karena ini per generasi. Generasi yang sekarang ini ya gue lagi ceritain 7 topeng yang sedang dipakai Sejenira ini yang jadi yang cewek. 7 topeng yang sebelumnya generasi Janira itu si topeng Warik itu dipakai oleh yang cowok.
Jadi konsepnya gini, ada 7 topeng. Iya. Ini sebenarnya cici banget ceritanya, karena aku bukan pencerita sebenarnya Mas. Aku tuh tukang gambar. Iya. Aku bikin warik karena selama 23 tahun bekerja di profesional di industri komik, aku tuh pengen bikin superhero gitu ceritanya. Terutama female karakter, Iya. karena aku suka gambar cewek kan. Ya gue pengen banget. Tapi lucunya selama 23 tahun nggak pernah dapet komik yang Karakternya cewek, iya. perempuan dan superhero, Iya. nggak pernah. Kalaupun ada, cuma 1-2 halaman yang action, sisanya tuh ngobrol aja gitu. Jadi kalau aku gambar tuh ya lama-lama ya udahlah bikin sendiri aja kali ya gitu. Pelampiasan. Pelampiasan gitu. Makanya kalau kalian lihat, wah, gue explore banget sih Nah, gambar. senjatanya juga unik. Iya. Senjatanya ada senjata khas. Kas. Mana ini, Bang? Aku tuh ngambil sebenarnya desainnya tuh gabungin antara kujang sama yang karambitnya di Karambit. padaan. Ini kalau orang lihat lebih banyak ke karambit ya, tapi Lebih banyak sebenarnya karambit. gabungan dari kujang dan karambit. Iya. Pengennya begitu, pengen bikin ciri sendiri. Karena emang nanti di ceritanya juga aku pengen coba ngarahin ke sana si silat yang dipelajari oleh dia ini. Dia ada yang silatnya Minangkabau gitu, sama yang silatnya dari Jawa Barat. Biarpun mungkin penelitian gue tidak sedalam seperti yang terlihat ya, tapi gue berusaha untuk Boleh nggak mendapati korek-korek itu. dikit nih? Boleh. Tentang warik. Jadi topengnya ini memberi kekuatan superpower atau cuma hanya menutupi identitas? Lebih tepatnya dia jadi poses gara-gara si topeng. Jadi sebenarnya topeng ini akan memilih, jadi gini ceritanya ya, Iya. ada 7 topeng Iya. yang dikutuk dari zaman dulu. Jadi si topeng ini karena akan saling membunuh sama satu sama lain, Iya. akan saling menemukan kalau sudah punya induk semangnya. Punya Ya, induk semangnya. jadi kalau induk semangnya masing-masing sudah milih, jadi kekuatannya beda-beda. Topeng ini kekuatannya beda-beda. Udah milih, nanti mereka saling menemukan, menghancurkan, hingga nanti muncul jadi yang nomor 1. Yang lain mati semua nih. Iya. Itu satu generasi. Iya. Begitu yang menangnya 1, muncul lagi yang 6 yang lain, dipakai sama yang lain. Iya. Generasi berikutnya. Jadi Wah. nanti ada warik yang tahun Majapahit, yang tahun zaman mana. Iya. World War II mungkin kita bikin. Jadi aku bikin kesempatan itu Mas, supaya aku bisa kerjasama dengan teman-teman yang lain. Maksudku tuh gitu, kayak sekarang aja. Aku coba kasih konsep ini ke teman-teman yang suka bikin cerita. Wah, Gir, gue mau dong ngambil topeng yang ini untuk gue jadiin di cerita futuristik, tapi katanya, oh iya silakan, masih bisa gitu. Kalau Jadi yang ini induknya sama Genira. Genira. Tapi topengnya sama semua ya, warik. Topengnya sama Jadi ada semua. topeng warik, ada topeng apa. Nanti di buku itu juga. Oh, tapi bentuk topengnya akan beda-beda. Bentuk beda-beda. Dan kekuatannya juga beda-beda. Nah, kekuatan yang topeng warik ini apa? Nah, topeng warik ini karena dia topeng kemarahan. Iya. Jadi yang dipilihnya adalah orang yang marah lah ceritanya. Punya dendam, punya segala macam. Ketika dia sudah klop dengan topeng itu akan pilih dia jadi induk semangnya dia untuk jadi alat untuk ngancurin 6 topeng yang lain. Ceritanya itu gitu. Jadi nanti begitu topeng itu dipakai, si Genira itu nyari topeng yang 6 untuk ngebunuh, saling ngebunuh. Gabungan Gitu. antara The Mask dan Highlander ya? Highlander sekali. Itu Highlander lebih dan The tepatnya. Mask. Tepatnya Highlander. Aku terinspirasi banget Iya. sama Highlander. Ini Highlander, emang the ya. only one itu. Iya. Tapi nanti ya mulai lagi. Mulai terus sampai akhir zaman. Ceritanya tuh gitu. Luar biasa. Makanya kesempatan gue bikin universe ini jadi beda, jadi kebuka terus. Iya, terbuka Jadi bisa terus. diterusin. Kebetulan aja aku sedang pegang generasi yang sekarang. Iya. Cerita 7 topeng yang sekarang. Jadi teman-teman nanti juga, aku mau bikin yang bantu mengembangin universe ini. Ya, ayo mangga gitu. Iya. Gue kasih kesempatan itu. Ceritanya Luar gitu. biasa. Sebenarnya gue ngambil unsur Nusantaranya juga, karena aku juga pengen kenalin ke kan gue bikin ini komiknya emang bahasanya bahasa Inggris ceritanya Mas. Nanti akan bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris, tapi mungkin nanti akan ada bahasa Indonesianya ketika Jadi ini yang udah, November ini pertama ada bahasa Inggris ya? kayaknya akan kuteruskan bahasa Inggris. Oh, akan terus. Karena ternyata dari strategi bisnisnya lumayan berhasil ketika aku pakai bahasa Inggris. Oh gitu. Lah, kenapa ini? Boleh dibocorin Nah, ya? ini lucu. Aku coba-coba kan, ya. Karena aku bukan pencerita, aku balik Iya. lagi. Aku tuh tukang gambar. Iya. Jadi cara bikin kuarik aja sendiri itu bukan ditulis, tapi digambar dulu, Mas. Jadi aku gambar aja dulu. Misalnya aku punya lagi bengong, tiba-tiba kepikiran scene mana, gue gambar aja. Per halaman gambarnya udah jadi bentuk halaman. Bisa lompat-lompat itu ya? Lompat-lompat. Oh. Nanti aku baru gabungin, gue susun-susun,
Baru gue mikirin teksnya nih. Ini si ini ngomong apa ya? Si ini bicaranya apa ya gitu. Tapi udah ada benang merah. Itu udah ada. Iya, gitu. iya. Karena aku begitu, kemarin jadinya bisa dikasih teksnya jadi ya udah kita coba bahasa Inggris deh karena aku punya link yang bisa keluar, Keluarkan ke sana, keluar ya. worldwide juga. Worldwide. Dan gue pengen coba Indonesia tuh harus bisa keluar deh. Amin. Karena apa? Aku juga sama waktu itu kalau Mas tahu yang Brian Valenza apa nggak yang bikin Beyond Utopia. Iya, Beyond Utopia. Nah itu juga aku coba dengan dia untuk coba bikin format itu supaya bisa lari ke sana gitu, supaya orang sana juga bisa lirik kita juga bisa dilirik sama mereka. Ya kan timbal balik aja itu sih Iya, gitu. iya. Nah karena ini konsepnya sudah global, ya sekalian aja gue tembak global gitu. Dan kebetulan ya berhasil. Kemarin komik yang ICC ini, yang cover ICC ya karena covernya Neverland, sampai mesen tuh Amerika udah mesen, ada yang di Korea, ada yang di Jepang, Malaysia, Singapura udah jelas lah, deket, karena deket kan. Aneh-aneh tuh, sampai di Sydney juga ada kemarin, kita baru dapat. Biarpun nggak banyak, tapi ternyata Tersebar. gitu. Iya. Yang penting aku tersebar dulu deh gitu. Supaya tiba-tiba orang ini apa sih gitu. Udah ada pertanyaan ini apa aja, aku udah seneng gitu bahwa ini nanti kan rootnya bisa gue tarik ke komik Indonesia kan. Mudah-mudahan berhasil. Nah ini lagi dicoba juga dengan teman-teman. Makanya aku sengaja bikin penerbit kecil ini juga si Rough Ink ini juga sengaja nih Mas gitu. Ini berarti publishing sendiri ya? Ceritanya gitu. Dan itu juga dibantu dengan teman-teman lah gitu. Jadi kenapa publishing sendiri? Kan 23 tahun nih gue diem. Nah, teman-teman nanya, ayo dong kan bikin komik. Nggak. Kalau komik gue cuma bisa diproduksi dengan seada-adanya, gue nggak mau, gue bilang gitu. Akhirnya teman-teman bantuin, bisa kok, lo mau kayak gimana? Gue pengen minimal kelihatan head to head sama komiknya Amerika deh, gue bilang gitu. Dari segi kualitas cetak Dari ya? segi cetak, kemasan, segala macem, bisnisnya gitu. Kenapa? Aku pikir selama ini aku main di komik Amerika, yang paling menurut aku ya, yang paling collectible item tuh komik Amerika kan. Iya. Mereka secara konsep bisa dijadikan collectible item buat Iya, mereka betul, bahan betul. koleksi gitu. Untuk jadi bahan koleksi kan berarti tidak sembarangan. Kualitas cetak harus dijaga, kualitas gambar juga harus dijaga. Ya semuanya lah gitu. Nah aku pengen temen-temen kita tuh sama komik Indonesia ini supaya bisa masuk ke ranah mereka. Ya mau nggak mau kan harus head to head dengan Iya. produk mereka kan. Makanya aku coba bikin deh, coba cari. Kebetulan dapet yang ya tidak mirip, tapi setidaknya masih bisa dikejar Ya. gitu. Nanti yang buku pertama dibocorin dong jumlah halaman dan harga press list-nya berapa? Kalau harga sih pasti nggak akan jauh sama ini. Pasti mungkin kan kemungkinan sama. Kemungkinan Kalau jumlah sama. halaman, aku coba strike sama gayanya Amerika ya. Antara 24 sampai 30 gitu. Iya. 32 apa 32? 32 gitu. Tapi 32 tuh udah ada bonus-bonus material dulu lah. Sebenarnya gitu. Dan buku satu udah jadi. Iya. Aku cuma tinggal rilis aja Iya. gitu. Cuman lagi nunggu momen aja yang enak gitu. 10 November. Udah bocor baru lagi. Ya mudah-mudahan bisa. Kan memang bagus eventnya. Iya. Pahlawan. Ya. Karena ya kan namanya juga komik Indonesia Iya. ya. Komik Indonesia kok Indonesia Comic Con lagi kan. Ya. Kang Geri. Ini penutup ya Kang Geri ya. Mangga. Kang Geri kan terinspirasi untuk menjadi komikus karena Carok. Betul. Saya dan Kang Geri juga mungkin berdoa banyak anak-anak muda lagi yang akan punya impian jadi komikus karena Warik. Aminin ya. Amin. Terus Mudah-mudahan. kalau di Kalibrasi Komik kita punya permainan penutup iya. kata-kata. Oh iya, oke, Jadi oke. tagline kami itu jangan jadi komikus, tapi ada tanda titik 3. Nah itu misalnya kita teruskan jangan jadi komikus kalau tidak konsisten. Ya. Nah jadi saya mau Kang Geri meneruskan kalimat saya ini. Oke. Jangan jadi komikus. Kalau tidak serius. Karena emang kalau jadi komikus harus serius. Iya betul. Jangan setengah-setengah ya. Jangan Kak, ya? tengah-tengah. Iya. 23 tahun dikejar nggak berasa bisa Bener. jadi profesi. Benar. Alhamdulillah. Pasti bisa, tapi pasti Pasti bisa. bisa. Gue yakin. Karena aku udah coba, makanya gue bilang bisa. Oke. Thank you. Kang Sama-sama Geri. masih sukses juga Iya. buat Kalibrasi Comics buat teman-teman. Terima kasih semuanya ya. Iya. Sampai ketemu lagi di Warik nomor 1. Iya, Jangan lupa 10 November. 10 November. Ada tanggal ya.